Hadirin dipersilakan kembali untuk duduk kembali. Menginjak kepada acara yang keempat, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Palaksana, yaitu Bapak Maman SPP. Kami persilakan tempat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'du. Rekan-rekan guru calon guru penggerak yang saya hormati, juga rekan-rekan yang hadir di ruang ini yang saya hormati. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri destinasi kegiatan CGP calon guru penggerak SD Palaksana. Budaya positif, diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SDN Palaksana, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya mari kita seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, juga bisa menghadiri acara ini di ruang SDN Palaksana Kabupaten Cianjur. Marilah kita memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya, diberikan umur panjang kepada kita semua, juga tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan ditetapkan, dipulaukan di junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa alam terang benderang seperti agama Islam, ajaran beliau yang disampaikan kepada kita. Agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan, dikuatkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini ya, sebagai kepala sekolah SD Palaksana, terlebih dahulu mengucapkan ya selamat kepada rekan-rekan guru SD Palaksana yang mengadakan diseminasi di sini, ya, juga kepada yang menghadiri hal tersebut. Saya ucapkan terima kasih, dan terlebih dahulu mengucapkan selamat dan sukses. Pertemuan ini kita mudah-mudahan di sini juga judulnya pengimbasan. Artinya pengimbasan itu meluaskan daerah. Luas ini adalah arti meluaskan ilmu pengetahuan ya kepada yang lainnya. Mudah-mudahan dari kumpulan dari kita di sini mengadakan kegiatan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi, khususnya bagi CGP itu sendiri, umumnya bagi kita semua. Saya selaku orang tua atau selaku yang dituakan di sekolah ini merasa bangga di sini, sekaligus CGP yang sekarang
mengadakan inseminasi ini ada 3 orang juga yang semua di sini itu sedang melaksanakan pendidikan di TGP. TGP ini angkatan ke-10. Mudah-mudahan dalam hal ini ya, sekali lagi supaya kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk berjuang ya, di bidang pendidikan. Pengimatan ini mudah-mudahan secara luas menyeluruh bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan, juga bisa kita manfaatkan untuk peserta didik di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya sambutan dari saya cukup sekian. Di antara mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah SD Negeri Palaksana yaitu Bapak Amaman SPD yang telah memberikan motivasi atau pencerahan kepada kita supaya nanti CGP itu dalam pendidikannya mendapat kelancaran dan kemudian dari hasil pendidikan tersebut bisa diaplikasikan pada sekolah yang mereka berikan. Kemudian pada acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi atau penyebaran budaya positif calon guru pembinaan tersebut yaitu Bapak Maman Supriatman SPD. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa qurratan min lisani yafqahu qawlan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Palaksana yang alhamdulillah bisa hadir di acara penyampaian materi budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang berkenan hadir. Yang saya hormati rekan-rekan peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan rekan-rekan semua hadir di sini memberikan amal ibadah bagi kita semua berbagi. Mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Bapak Ibu sudah bisa hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan amal ibadah untuk kita semua. Salam sudah mengatakan kepada bulan ayat yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya dan sampai kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, saya akan menjelaskan tentang pengembangan, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah.
dari SD Selaksana Kabupaten Cianjur. Konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi model untuk kegiatan maupun belajar Pancasila, yaitu maupun belajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan bergotong. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi bahwa semua tindakan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon teori kontrol, realitas kebutuhan kita sama, stimulus responnya, teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Misalkan kebutuhan kita itu sama, tapi cara kebutuhan kita berbeda. Misalkan kita membutuhkan mobil, mungkin orang lainnya tidak butuh seperti itu, ya. Terus semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus responnya. Stimulus responnya, karena berbedanya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, kita melihat sesuatu, kita misalkan A, tapi di mata orang lain B, gitu ya. Pandangan atau gambaran itu berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Dan kontrolnya, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang dulu dilihat sebagai suatu usaha, karena kontrolnya semua pelaku memiliki tujuan. Orang
bisa mengontrol saya, kalau kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kalau kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya pemaksaan ada pada saat keputusan gagal, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Penulis respon model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang. Selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan dan ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, yaitu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi, yaitu satu, profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibu Primary Care Program atau PYP, yaitu relasi yang formal, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, kemampuan hidup life skill, yaitu dapat bekerja, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu upaya dari kebutuhan dasar manusia, salah satunya yaitu kebutuhan untuk kasih sayang, kesenangan, ya.
Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi disebutkan yaitu bertahan hidup. Nah, untuk kita bertahan hidup itu adalah makan, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam contohnya rasa diterima di keluarga misalkan, ya, seperti itu. Penguasaan yaitu berjanji keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui di lingkungan. Yang keempat, kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, itu motivasi eksplisit, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hubungan, ya. Hubungan itu satu tidak terencana atau tiba-tiba spontan, ya. Dua, tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dihindarkan. Yang ketiga, bersifat saudara. Yang keempat, berupa hubungan fisik atau psikis, ya. Banyak hubungan, ya. Itu kalau dulu waktu sekolah, saya merasakan waktu jadi murid, ya, kalau selalu ada hubungan dari guru, ya. Dan sekarang tidak boleh seperti itu, ya. Selanjutnya, konsekuensi yaitu satu rencana atau disepakati sesuai peraturan. Dua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tiga, sikap guru selalu memonitor murid, ya. Yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalkan ada anak didik yang selama sekolah sih, gitu, ya. Kita restitusi untuk mencari solusinya sendiri, ya. Itu tidak boleh ada hubungan kepada murid tersebut, sehingga diajak berdiskusi murid tersebut untuk mencari solusinya supaya murid tersebut tidak lagi terlambat ke sekolah. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. 1, membantu, ya.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, penonton. Yang kelima, manajer. Ya. Nah, kita itu sebagai guru apa atau guru pembuat merasa bersalah, teman, penonton atau manajer. Ya. Yang seharusnya kita itu yaitu sebagai manajer. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, seperti ada kasus siswa juga memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam, yaitu adalah guru pulang, ya, atau sifat guru pukul. Kalau misalkan atau terlambat atau sudah memakai atribut sudah lari, misalkan memilih apa sampai 5 bulan atau yang itu hormat pada bendera selama 1 jam, itu adalah baru hukum. Selanjutnya beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, yaitu membuat merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Itu anak didik atau murid. Selanjutnya masih contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya siswa bisa memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo guru, ikutkan pulang sekolah, tolong bantu ibu atau bapak yang sekali ini dia sudah tidak apa-apa, lain-kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Nah, kalau perkataan seperti itu, yaitu prosedur atau sebagai teman, ya. Yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Selalu saat kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi ini yaitu siswa harus direstitusi, diajak mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang memberi solusi, ya, bukan guru yang memberi solusi, tapi siswa itu sendiri yang menemukan solusinya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya.
kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Nah, ini posisi kontrol. Berani-beraninya jawab. Pukul. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menjunjung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Kali jangan bikin ibu susah Guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Mari makan, Yos. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit
kelas 5 itu harus dilibatkan seperti itu. Segitiga restitusi, bukan segi 5 ya, yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah gambar segitiga. Tahapan segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Satu, berbuat salah itu wajar. Ya, namanya juga manusia pasti berbuat salah. Kita juga sebagai guru pasti tidak selalu benar, pasti ada kesalahannya, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau kita merestitusi siswa yang bermasalah, yang misalkan siswa yang terlambat di sekolah, nah harus kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat seperti itu ya. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah menunggu sesuatu yang penting bagimu. Sebenarnya kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh misalkan jika ada anak didik ya, misalkan ada yang mencuri makanan temannya misalkan, itu kesalahannya maksudnya untuk posisinya untuk bertahan hidup dan untuk menutupi atau mencukupi kebutuhan hidup ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu satu, apa keyakinan kelas kita ya. Nah, sebelum restitusi itu kita buat dulu keyakinan kelasnya ya, sepakati dulu dengan peserta didik. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Tentang segitiga restitusi, silakan mari kita simak tayangan video tentang segitiga restitusi. Adik
Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hanya dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka yang depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan disebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi
kekuatan menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahan dasar hidup, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia. Selanjutnya itu penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan walaupun belum